Mobil yang dikendarai Leon akhirnya sampai di depan rumah kos tempat Zeva beberapa waktu lalu. Lagi-lagi dia memilih untuk menyetir sendiri, tanpa sang supir. Anda bisa tunggu sebentar di sini atau ikut Ma. Tentu saja saya akan ikut masuk, memangnya saya ini supir kamu. Menunggu di sini, ucap Leon memotong ucapan Zeva. Zeva hanya bisa menghela nafas panjang lalu segera keluar dari mobil itu, diikuti Leon setelahnya. Situasi tempat kos itu terlihat sepi karena beberapa orang belum pulang dari tempat kerjanya dan sisanya mungkin sedang di dalam kamar masing-masing. Langkah Leon terus mengikuti Zeva naik ke lantai 2, di mana kamarnya berada. Leon pun terus mengedarkan pandangannya, melihat setiap sudut tempat itu yang jauh dari kata mewah. Sementara Zeva yang sudah sampai di depan kamar kosnya segera membuka kunci dan masuk ke dalam. Seketika matanya membulat karena ternyata kamarnya sangat berantakan, bahkan pakaian daster Islamnya masih tergantung sembarangan di sana. Tanpa menunda waktu, Zeva segera berbalik, mencegah Leon yang juga hendak masuk. "Stop, tunggu di sini saja. Kamar saya sangat berantakan." "Apa sih? Awas. Saya mau masuk." Leon menggeser paksa tubuh Zeva agar tidak menghalangi langkahnya. Sesampainya di dalam, dia berdecak saat melihat beberapa pakaian daster Islam istrinya itu tergantung di sembarang tempat. Dengan raut wajah memerah karena malu, Zeva bergerak cepat menutup pintu dan melangkah mengambil semua pakaian daster Islamnya yang tergantung di tali kecil yang dulu sengaja dia rakit agar tidak perlu keluar untuk menjemur pakaian daster Islamnya. Silakan duduk di sini sebentar," ucap Zeva sambil menarik sebuah kursi ke hadapan Leon. Leon segera duduk sambil memperhatikan Zeva yang mulai membereskan semua buku-bukunya ke dalam kotak. "Sudah berapa lama kamu tinggal di tempat ini?" "Semenjak saya bercerai," jawab Zeva singkat seraya terus melanjutkan aktivitasnya. Suasana nampak hening sesaat hingga beberapa detik setelahnya terdengar suara rintik hujan yang terdengar kecil hingga lama-lama menjadi besar dan bergemuruh. Zeva melangkah, menyibak tirai jendela kamarnya dan benar saja terus sedang hujan deras. "Ya kenapa malah hujan bisa-bisa Cindy akan terlambat datang bagaimana akan kubawa kemana semua barang ini?" Tadi dia sudah menelpon Cindy dan sahabatnya itu sedang berada di luar. Zeva berencana untuk menitipkan beberapa barangnya di kamar kos Cindy namun sepertinya sahabatnya itu akan sedikit terlambat pulang. Zeva kembali berbalik melihat Leon yang sedang duduk sambil memandang ke arahnya. "Sepertinya Cindy akan pulang terlambat, jika Anda ingin pulang duluan tidak apa-apa. Lily pasti sudah menunggu." Leon melihat jam di pergelangan tangannya yang sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Sebenarnya sudah waktunya untuk pulang, tapi entah mengapa dia ingin tetap tinggal. "Tidak masalah. Aku akan tetap di sini." Lagi-lagi Zeva terpaku. Saat mendengar ucapan Leon kepadanya, Zeva mendadak salah tingkah hingga akhirnya memutuskan melanjutkan aktivitasnya merapikan buku ke dalam kotak. "Hari ini aku belum mendapatkan notifikasi penggunaan kartu kredit. Apa begitu susah untuk sekedar menghabiskan uang?" tanya Leon seraya melangkah mendekati Zeva. Aktivitas Zeva kembali terhenti ketika mendengar pertanyaan Leon. Saat berbalik ternyata Leon sudah berada di belakang tubuhnya. Itu saya lupa. Maaf, besok saya akan membeli sesuatu di aplikasi online." Sejenak Leon nampak terdiam. Suara gemuruh hujan dan udara yang mulai semakin dingin membuat dia menginginkan sesuatu dari istri rahasianya itu. "Apa itu berarti kamu siap menerima hukuman dariku?" tanyanya dengan suara yang mulai terdengar berat. Kenapa tiba-tiba dia bicara dengan bahasa santai, tatapan matanya pun terlihat berbeda, batin Zeva. Zeva menelan salivannya sekuat tenaga saat tangan kekar Leon mulai melingkar di ping 4 nanogram rampingnya. "Apa menghukum saya sudah menjadi hobi Anda, Tuan?"
Leon semakin mendekat, kedua tangannya mengangkat tubuh Zeva hingga duduk atas meja. Sepertinya sudah menjadi kebiasaan. Aku tidak akan meni 3 untuk bagian lain, kecuali B1 bir ini. Are you ready Kilima Sing Me? Kedua kelopak mata Zeva nampak tertutup saat Leon menyentuh bagian bib 1R-nya dengan lembut. D3 Sir 4N aneh mulai terasa hingga saat pikirannya berpikir bahwa dia harus menolak, namun tubuhnya malah bereaksi sebaliknya. Melihat Zeva yang mulai lengah, membuat Leon memanfaatkan kesempatan. Perlahan namun pasti ujung hidifin mereka saling beradu hingga akhirnya saling berpempat GS4 Liva untuk kesekian kalinya. Meski bukan atas dasar cinta namun keduanya terlihat begitu M3 Nikma 4 di setiap keempat ngatan, Lil 1 Tan dan suara Dej 4 Pan yang terdengar lirih. Ahak! Keluh Zeva saat dengan sengaja Leon meng-1 git B1 bir bawahnya. Namun hal tersebut tidak membuat Leon menghentikan aktivitasnya. Malah sekarang tangan kanannya bergerak perlahan menarik naik R0K4N yang menutupi P4 hektar putih Mulves Zeva. Perlahan namun pasti tang 4N itu terus bergerak Li 4R Men 3 lusup M4 sub dan stop, ucap Zeva seraya menyingkirkan tangan Leon yang terus bergerak di luar batas. Jangan sampai Anda menjilat Elfdah sendiri. Ingat. Oh si Asteriste. Pelahan Leon mundur teratur sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Setelah beberapa saat dia kembali melihat Zeva yang sudah turun dari atas meja. Sorry. Aku tidak bermaksud. Zeva menghela napas berat seraya mendekatinya Leon. Ia membantu Leon merapikan dasinya yang terlihat miring karena aktivitas P4 nas mereka beberapa detik yang lalu. Tuan, apa benar Anda tidak pernah T1 dur dengan wanita manapun sejak 6 tahun terakhir? Apa maksudmu? Saya mulai merasa Cifem 4N tadi bukan sebuah hukuman melainkan keinginan dari diri Anda sendiri. Katakan sejujurnya, Anda menginginkan saya. Leon menelan saliva dengan perasaan gugup yang menghujam sekujur tubuhnya saat melihat tatapan dan cara pandang Zeva yang terlihat begitu agresif, tanpa rasa takut sedikitpun. Aku. Sebenarnya Tata Diha. Hahaha. Zeva tertawa dengan sangat keras seraya mundur menjauh dari Leon. Wajah Anda pucat sekali. Astaga. Baiklah saya janji akan menghabiskan 2 juta per hari agar tidak perlu mendapat hukuman lagi. Sudah, kalau begitu saya ke toilet sebentar, Anda tunggu di sini saja. Zeva bergegas keluar dari kamar itu. Sementara di dalam sana Leon masih berdiri dengan perasaan campur aduk. Apa tadi? Apa yang hampir saja aku lakukan? Kelak. Leon menamparkan dirinya sendiri untuk menyadarkan diri. Jangan hanya karena kamu terlalu kesepian selama 6 tahun ini, kamu berubah menjadi seorang monster. Meski wanita itu halal untukmu tapi ingatlah Leon wanita itu tidak mencintai kamu dan tentu saja kamu tidak mungkin mencintai dia. Jadi jangan pernah lakukan ini lagi, ucap kepada dirinya sendiri. Sementara di luar sana Zeva menyandarkan tubuhnya di depan pintu sambil mencoba mengatur nafas. Hampir saja. Lain kali aku harus menuruti semua yang dia katakan agar tidak perlu mendapatkan hukuman seperti ini. Kalau aku lengah yang akan pergi diriku sendiri. Cindy baru saja sama sampai di tempat kosnya, diam terpaku di depan pintu saat melihat Zeva keluar bersama Leon. Dia yang tadinya bersikap pecicilan kini tiba-tiba tak bisa berkata-kata. Cindy, aku mau menitipkan buku-bukuku, bisa, kan? Tanya Zeva mengulang pertanyaannya. Oh, iya bisa. Cindy meraih kotak itu dari tangan sahabatnya. Sementara pandangannya terus tertuju melihat Leon yang berdiri di belakang Zeva. Kalian pasti sudah lama menunggu ya? Tidak masalah. Oh ya Zeva sudah mengatakan kepada saya jika kamu melamar pekerjaan namun tak mendapatkan panggilan. Besok kamu bisa datang lagi, untuk langsung bekerja sebagai staf HRD, ujar Leon.
Seketika mata Cindy terbuka sempurna, menatap Leon dan Zeva secara bergantian. Rasanya dia ingin segera bersujud syukur karena akhirnya mendapatkan pekerjaan. Terima kasih, Pak. Cindy segera meletakkan kotak itu dan mendekat memeluk Zeva. Kamu, benar-benar ya. Kenapa bilang segala, tapi terima kasih, aku benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Zeva mengusap lembut punggung Cindy. Sama-sama, mulai besok kita akan bertemu di perusahaan. Ingat, di sana aku hanyalah seorang sekretaris bukan istri Leonard Horowitz. Dengan jelas Leon mendengar ucapan Zeva kepada Cindy. Entah sejak kapan dia menjadi begitu peduli dengan setiap kata yang diucapkan Zeva. Hingga beberapa kali dia memikirkannya. Sepanjang perjalanan pulang, Zeva sibuk dengan dirinya sendiri. Dia memainkan ponselnya dan sesekali memandang keluar jendela mobil. Di sebelahnya, Leon sesekali melirik sang istri yang sama sekali tak pernah mengajaknya. Bicara sejak tadi. Kamu masih marah karena ciuman tadi? Tanya Leon pada akhirnya. Zeva menoleh menatap sang suami yang duduk di sebelahnya. Saya tidak. Atau lebih tepatnya sudah tidak bisa marah. Anda tenang saja, mulai hari ini saya akan patuh. Anda meminta saya menghabiskan minimal 2 juta per hari, maka akan segera saya turuti. Zeva menghela napas panjang lalu kembali melihat keluar jendela. Saya tahu Anda hanya kesepian, Anda menjadikan saya mainan yang bisa Anda manfaatkan selama pernikahan ini. Tapi tolong Tuan jangan lakukan lagi, saya bisa salah paham dengan sikap Anda, ungkap Zeva dalam hati. Ingin rasanya dia mengutarakan semuanya kepada Leon, namun sayang Zeva tak punya banyak keberanian. Leon bukanlah pria yang bisa dia raih dalam genggaman. Leon pun kembali membisu. Rasa trauma akan kegagalan di masa lalu membuat dia takut untuk memulai kehidupan baru dengan orang baru. Baginya cinta itu hanya satu kali dan Flora telah menghancurkannya hingga remuk tak tersisa. Leon merasa sudah cukup dirinya sendiri, dia enggan untuk menjalani komitmen lagi. Namun kehadiran Zeva mulai menggoyangkan pertahanan hatinya. Hingga beberapa waktu belakangan ini, dia seolah candu mendekap wanita itu dengan ciuman yang memabukkan. Entah sampai kapan, Leon akan mengikuti egonya yang begitu tinggi, mengabaikan kata hati yang terus berteriak, memintanya untuk segera membuka hati. Ya, hatinya hanya mati suri, bukan berarti tidak bisa jatuh cinta lagi. Pukul 9 malam. Setelah selesai menidurkan Lily, Zeva kembali ke kamarnya. Dari kejauhan dia bisa melihat Leon yang sedang duduk bersandar di kepala ranjang. Dengan cepat dia melangkah mengambil selimut dan juga bantalnya lalu bergegas menuju sofa, tempat di mana dia tidur seperti biasanya. Melihat Zeva yang seakan sengaja menjauhinya membuat Leon mendengus kesal. Dia beranjak turun menghampiri Zeva yang sudah berbaring di atas sofa. Tanpa aba-aba, Leon membungkuk dan langsung menggendong Zeva ala bridal style. Apa yang Anda lakukan? Turunkan saya, ucap Zeva terbata-bata karena merasa gugup sekalipun bingung. Aku tidak mau kamu bertanya, kenapa? Yang jelas aku mau mulai sekarang, kamu tidur di sampingku, ucap Leon lalu segera melangkah kembali ke ranjang ukuran king size itu. Diletakkan tubuh Zeva perlahan di atas ranjang lalu dia berbaring di sampingnya. Tidak ada kata-kata ataupun alasan yang jelas, Leon hanya ingin Zeva berada di sampingnya, itu saja. Sepertinya bukan hanya Lily yang membutuhkan Zeva sekarang, tetapi Leon pun mulai tak bisa jauh dari wanita itu. Meski Leon terus menampik bahwa hal yang dia alami sekarang bukanlah tanda-tanda cinta, melainkan respon batin yang telah lama kesepian. Pak Le, Anda sudah tidur? Tanya Zeva tiba-tiba. Jawab Leon singkat dengan mata terpejam. Apa saya boleh bertanya sesuatu? Tanya Zeva lagi. Zeva menghembuskan napas berat saat mendengar jawaban yang diberikan Leon.
Apa Anda dan Nona Flora sudah membicarakan tentang Lily kemarin malam, dan apa kalian sudah memutuskan untuk kembali rujuk? Kedua mata Leon kembali terbuka, dia menoleh menatap Zeva dengan tatapan tajam. Dia merasa kesal, kenapa Zeva terus membahas hal yang sama sekali tidak pernah dia pikirkan. Dengan gerakan cepat Leon mengubah posisinya berada tepat di empat tas TV but Zeva. Di bawah kungkepngannya, Zeva nampak mulai panik dan bingung. Apa kamu begitu tidak sabar untuk berpisah dariku? Kenapa kamu terus membahas Flora dan Flora? Kelopak mata Zeva mengerjap pelan dengan deru napas yang kian cepat. Dia hanya bertanya, karena rasa penasarannya. Namun kenapa Leon terlihat begitu marah kepadanya? Saya hanya ingin tahu. Jika Anda tak mau menjawab tidak masalah, lepaskan saya sekarang. Leon semakin mencengkram erat kedua pergelangan tangan Zeva yang mencoba untuk melepaskan diri. Ingatannya kembali berputar pada saat di mana Sean memeluk Zeva beberapa waktu lalu. Oh, jangan-jangan kamu bertanya seperti ini karena sudah tidak sabar untuk kembali kepada Sean. Dengar baik-baik, aku tidak akan pernah membiarkan kamu kembali kepadanya. Perasaan Zeva tersentak saat mendengar ucapan Leon. Dia merasa Leon semakin egois, menguasai dirinya, melupakan perjanjian yang mereka tanda tangani. Atas dasar apa, Anda melarang saya? Sekarang saya akan bertanya untuk pertama dan terakhir kalinya. Apa Anda mencintai saya? Sekejap Leon nampak terdiam dengan bola mata yang terus bergerak tak tentu. Ya, tentu saja dia bingung, rasa ingin memiliki namun tidak berniat untuk mencintai. Sungguh, dia baru saja bersikap sangat egois tampak disadari. Zeva berdecak lalu menghembus napas pelan. Dengan cepat dia mengangkat kepalanya dan langsung menggigit lengan Leon. Ah! Leon jatuh terbaring di samping Zeva sambil meringis, merasakan perih di bagian pergelangan tangannya. Melihat Leon lengah, membuat Zeva segera mengambil kesempatan untuk beranjak turun dari atas ranjang. Jangan ikuti saya. Malam ini saya akan tidur di kamar Lily. Zeva berbalik, melangkah cepat meninggalkan kamar itu. Zeva. Leon hendak menyusul namun sayang sang istri sudah keluar sambil menutup pintu dengan keras. Dengan lemas Leon kembali merebahkan tubuhnya sambil menatap bekas gigitan Zeva di pergelangan tangannya. Cek, dia benar-benar wanita yang tak biasa. Untuk pertama kalinya aku digigit seperti ini. Leon kembali menoleh ke arah pintu kamar. Ah sial, dia pasti sangat marah kepadaku. Kenapa juga dia harus membahas Flora terus? Apa dia tidak bisa membicarakan hal lain saja? Kedua mata Leon kembali mencoba terpejam. Zeva, kamu benar-benar meresahkan.